warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wassalisu dukhulul waqti. Adapun syarat sah salat yang ketiga, dukhulul waqti, yaitu masuk waktu. Walau bi ghalabati dhanni, sekalipun masuk waktunya yaitu dengan umumnya prasangka, fi sholatil muaqqatati, pada solat-solat yang mempunyai waktu, kal fardil asliyi, seperti solat fardu yang bangsa asal, wa tawabi'ihi, dan solat-solat yang mengiringi solat fardu, wa wujudus sabab, yaqinan fillati laha sababun, dan adanya sebab padahal yakin, fillati laha sababun, pada solat-solat yang ada bagi solat itu sebab, kasolatil kusufi, seperti solat gerhana. Fala tasihhu salatun muaqqatatun hatta yadkhula waqtuha, maka tidak sah oleh solat yang punya waktu sehingga masuk oleh waktunya solat. Wala solatun laha sababun, dan tidak sah oleh solat yang baginya ada sebab, hatta yujada sababuha yaqinan, sehingga didapati oleh sebabnya solat yaqinan, padahal yakin. Wallahu a'lamu bissawabih. Segini. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kajian kita masih membahas syarat-syarat as-sah solat. Artinya solat bisa tidak sah bila tidak memenuhi persyaratan solat. Dan kita maklumi syarat-syarat sah solat sebagaimana dijelaskan dalam kitab Riyadul Badi'aini, jumlahnya ada 4. Pertemuan ini memasuki syarat yang ketiga. Apa itu? Dukhulul waqti, solatnya harus masuk waktu. Bila mana solatnya itu ada ketentuan waktunya. Bila mana solat itu ada ketentuan waktu, maka pastikan kita boleh mengerjakan solat itu dan sah bila mana waktunya telah masuk. Seperti solat fardu dhuhur, kapan tuh dhuhur? Asar, kapan masuknya asar? Maghrib, kapan masuknya maghrib? Isya, begitu subuh. Dan ngomongin waktu daripada solat yang 5 sudah dijabarkan di awal-awal kajian tentang solat.
Kalau qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh. Kalau yang ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Nah, kita kudu tahu kapan tuh masuk waktu sholat qobliyah. Sholat qobliyah itu masuknya bila mana telah masuk waktu sholat tersebut. Itu waktunya tuh. Jadi kapan waktu qobliyah? Bila mana telah masuk waktu sholat tersebut. Artinya kalau waktunya ngomongin qobliyah zuhur, berarti bila mana telah masuk waktu zuhur. Kalau asar, bila mana telah masuk waktu asar. Bila isya, maghrib, telah masuk waktu maghrib dan telah masuk waktu isya, walaupun belum adzan. Karena adzan itu tanda masuk waktu. Bisa aja muadzinnya ketiduran, atau bisa aja speakernya mati, nggak dengar. Tetap saja kalau udah masuk waktunya, ibarat zuhur gelincir matahari, ya berarti qobliyah sudah masuk. Sampai kapan waktu sholat qobliyah itu? Waktunya sampai habisnya waktu sholat tersebut. Sampai waktu sholatnya habis. Zuhur nih sekarang nih, udah asar belum nih? Belum. Namanya masih zuhur. Ibu tadi udah sholat zuhur, belum qobliyah. Sekarang ngerjainnya masih adaan. Masih adaan. Sebab waktu qobliyah itu mulanya bila masuk waktu sholat zuhur. Sampai kapan habisnya qobliyah? Sampai habisnya waktu sholat tersebut. Kalau zuhur ya waktu zuhur. Kayak sekarang nih, masih zuhur. Ibu tadi belum qobliyah. Sekarang nih kita mau qobliyah. Boleh. Sholatnya bukan qadha tapi adaan. Ibu berjamaah sholat maghrib, masuk masjid, kemudian itu udah qomat, berarti ibu belum qobliyah. Nanti habis sholat maghrib, salam tuh, ibu bangun sholat qobliyah, adaan, karena waktunya belum habis. Karena kita harus kenali waktu-waktu ini supaya kita nggak salah dalam ibadah. Jadi sholat qobliyah maghrib 2 rakaat, habis sholat maghribnya tuh, kalau belum tadi bangun lagi sholat ba'diyah. Begitu agama tuh enggak kaku begitu. Kita harus kenali aturan-aturan yang diatur oleh agama. Kalau ba'diyah, kapan masuknya sholat ba'diyah? Kalau sholat ba'diyah akan masuk bila mana telah dikerjakan secara sah sholat tersebut. Begitu. Jadi itu mula masuk ba'diyah bila mana telah dikerjakan secara sah.
Sholat tersebut tuh isinya dohor, asar, maghrib, isya, begitu, subuh, begitu. Ini namanya waktu sholat. Jadi mula masuknya ba'diyah tuh bila kita dohor umpamanya. Bila sholat dohor udah rapih secara sah, maka ba'diyahnya baru masuk. Kalau sholat dohornya nggak sah, ba'diyahnya belum ada. Ibu udah sholat dohor tapi pakai baju yang dikencingin anak. Begitu pagi dikencingin anak, nggak salin, lupa sholat dohor. Kemudian udah sholat dohor, maka dengan ibu sholat dohor, udah salam zuhur, kemudian ingat bahwa bajunya kena kencing bocah, tuh namanya sholat zuhurnya tidak sah. Kan udah syarat yang pertama suci dari hadas, suci dari najis. Nah, maka ba'diyahnya belum masuk karena ibu sama dengan belum sholat duhur. Karena bukan sekedar sudah sholat duhur tapi harus sah. Kalau duhurnya belum sah, maka ba'diyahnya tidak ada. Begitu, tidak ada. Ini namanya waktu masuk ba'diyah. Kapan waktu habisnya ba'diyah? Waktu habisnya ba'diyah itu bila mana waktu sholat tersebut udah habis. Jadi kayak sekarang nih, kita tadi sholat zuhur, belum ba'diyah, masih boleh kita ba'diyah sekarang. Enggak mesti harus nyambung antara qobliyah, antara ba'diyah sama sholat zuhur, enggak. Ibu sholat zuhur, ya kan? Habis sholat zuhur anaknya nangis, kan ibu tetein dulu, tuh anak tuh nangis, begitu. Udah selesai tetein, begitu tuh, anak yang satunya nangis lagi. Maklum tunji hiji tahun hiji bocah, anaknya banyak. Ini bagaimana nih? Kita sekarang jam 2 belum sholat ba'diyah. Boleh. Ibu ba'diyah. Mengapa sholat? Emang belum sholat? Belum ba'diyah. Begitu. Agama enggak mesti habis ibu salam langsung ba'diyah. Artinya bukan berarti enggak boleh. Bagus. Andai kita habis salam sholat duhur ada urusan, ibu urusan dulu, boleh. Habis itu ibu kerjakan ba'diyah. Islam itu enak, Islam itu enggak kaku, Islam itu luas. Maka kalau kita tahu peraturannya akan jadi mudah hidup tuh, mudah, enggak mesti sekaligus. Tidak boleh kayak begitu. Ini qobliyah ba'diyah tuh ada waktunya, begitu. Mana yang punya waktu sholat awabin? Ya habis sholat maghrib dulu secara sah. Kalau maghribnya belum, ya belum. Begitu maghribnya belum. Mana lagi yang punya waktu? Ya kayak sholat mayit. Sholat mayit itu kapan boleh dikerjakan? Karena ibu juga boleh sholat mayit, ganjarannya gede. Segede gunung Uhud. 1 kali nyolatin jenazah tuh. Biar kata ibu nih perempuan ikut sholat, dapat ganjaran, jangan enggak. Sayyidah Nafisah makamnya di Mesir. Siti Nafisah, Imam Syafi'i wafat. Imam Syafi'i 204 Hijriah bulan Rajab, Jumat akhir Rajab tahun 204. Itu Siti Nafisah nyolatin Imam Syafi'i. Enggak apa-apa ikut nyolatin. Ganjarannya segede gunung Uhud. Nah kalau kita ngomong nyolatin mayit, ada waktunya. Kapan waktunya? Bila mana
telah selesai dimandikan. Jadi bila mana telah selesai dimandikan. Nih keluarga kita ada di Jawa. Di Jawa kita mau sholat biar dapat ganjaran gede. Sholat mayit itu jangan kita langsung sholat, tanya dulu kapan dimandikannya. Dia bilang jam 10. Kira-kira kalau di Jawa rapi jam berapa? Ya 10:30 juga rapi. Kalau udah diberes mandikan, bolehlah kita sholat ghaib. Mayitnya di luar kota, boleh. Begitu. Tapi harus sudah dimandikan karena syarat sah sholat yang ketiga kudu masuk waktu. Mana lagi kayak contoh sholat isyraq. Sholat isyraq ini yang kita suka keliru. Kalau sholat isyraq di kalender suka ditulisin kata-kata syuruk di kalender tuh. Di kalender biasanya ada zuhur, asar, maghrib, gitu, isya, imsak, sholat subuh, terus isyraq, syuruk atau tulu. Nah, yang di kalender itu arti syuruk itu bukan menandakan waktu isyraq. Bukan menandakan waktu sholat isyraq yang di kalender itu, tapi menandakan habisnya waktu sholat subuh. Kita harus pahami kalau di kalender itu ada tulisan syuruk atau tulu, bahasa Indonesianya terbit matahari. Itu hanya tujuan kiai bikin kalender nulis itu tuh untuk ngasih tahu sholat subuh kita kalau kesiangan ini adaan apa kodoan. Lihat di kalendernya subuh hari ini habisnya kapan. Begitu. Sebab apa? Sebab kalau zuhur habisnya zuhur langsung asar. Asar masuk, habisnya asar langsung maghrib. Maghrib habis langsung isya. Isya habis langsung subuh. Subuh habis langsung kagak. Subuh habis enggak langsung zuhur. Subuh habis enggak langsung zuhur. Maka ulama kasih tahu kita biar enggak bingung kalau kesiangan. Ini gua nih subuh adzan apa kodoan ya? Masih gelap sih. Ya gelap, belakangnya gedung-gedung tinggi atau kelihatan matahari. Jadi ini matahari udah terbit apa belum? Lihat di kalender syuruk. Itu ini jam 6 kurang seperempat udah terbit. Sekarang jam 6 kurang 10 udah terbit. Berarti kodoan sholat subuh. Tapi bukan berbicara waktu sholat isyraq. Begitu. Kapan masuknya waktu sholat isyraq? 18 menit sesudah terbit matahari. Kalau terbit itu jam 6 kurang seperempat, maka berarti jam 6 lewat 3 menit masuk. Bila terbit matahari hari itu jam 6, berarti jam 6 lewat 18 menit. Pokoknya itulah baru boleh sholat di siang hari. Setelah terbit 18 menit itu sholat isyraq masuk. Sholat duha masuk, sholat hari raya masuk, begitu. Tuh begitu namanya. Nih ngomongin sholat yang punya waktu. Bagi sholat yang punya waktu, kita wajib ngerjain sholatnya sesudah masuk waktu.
Sholat mana lagi? Witir. Witir. Kita harus tahu nih waktu-waktu masuknya. Sholat witir. Kapan masuknya sholat witir? Sesudah sholat Isya. Bukan sesudah Isya. Sesudah sholat Isya. Sesudah sholat Isya, bukan sesudah waktu Isya, bukan. Jadi yang namanya sholat witir itu masuknya sesudah sholat Isya. Biar kata waktunya masih maghrib. Biar kata waktunya masih maghrib. Kalau kita udah sholat Isya, sudah boleh sholat witir. Kalau kita sudah sholat Isya, ada nggak orang sholat Isyanya sebelum waktu Isya? Nggak ada. Ibu nggak pernah bepergian jauh? Nggak pernah? Pernah nggak? Pernah. Boleh dijamak? Boleh. Maghrib 3, Isya 2. Kira-kira ngerjain 5 rakaat ini sejam nggak? Nggak. Maghrib jam 6. Kira-kira berapa menit nih? 2 kini. Maghrib 3, Isya 2 nih. Kira-kira berapa menit? 10. Berarti jam 6 lewat 10. Anggap Isyanya jam 7. Berarti udah Isya belum? Belum. Udah sholat Isya? Hah? Iya nih saya tanya sama ibu nih, ibu harus paham keterangan agama biar kita nggak kebingungan. Sholat witir itu masuknya setelah sholat Isya, bukan setelah waktu Isya, bukan. Gitu. Jadi ketika ibu bepergian, pergi nih kemana? Ke Cirebon. Ibu sholat maghrib 3, umpamanya Isya 2. Nah, maghrib jam 6. Berarti jam 6 paling enggak jam 6 lewat 10 menit ya kan? Ibu udah boleh sholat witir. Gitu. Udah boleh. Udah. Kenapa? Karena udah sholat Isya. Tapi kalau ibu adanya di rumah mau nggak boleh. Ibu, agama ini mengatur untuk seluruhnya. Ngerjain. Saya kalau bepergian jauh pasti saya suka suruh kawan-kawan tuh sholat witir biar diamalin. Jadinya nanti enak, ilmunya nempel. Kita udah pernah ngerjain sholat witir, waktu Isya belum masuk, witir sudah. Itu begitu. Tuh kayak begitu. Karena catatan waktunya sesudah sholat Isya tuh witir. Taraweh sama. Taraweh. Ibu pergian Ramadan. Begitu. Sholatnya dijamak. Maghrib udah, Isya udah. Langsung taraweh. Jadi. Orang-orang pada belum adzan Isya. Biarkan. Wong Islam rahmatan. Semuanya punya ajaran. Itu luasnya Islam. Luasnya. Ini namanya sholat yang punya waktu. Kalau udah tahu, itu nggak puyeng. Bila subuh masuk masjid, udah qomat belum qobliyah subuh atau disebut sunnah fajar. Ganjarannya gede dibanding dunia dan isi-isinya, gedean sunnah fajar. Ini udah masuk, udah qomat. Waduh, bagaimana ini? Saya sholat sunnah fajar dulu, nggak berjamaah. Jangan. Ibu sholat dulu subuh berjamaah. Nanti habis itu sholat. Iya qobliyah. Waktunya masih ada. Begitu. Kan nggak boleh habis sholat subuh, sholat sunat. Ini juga harus difahami.
Yang nggak boleh mau sholat sunat bagaimana? Islam tuh enggak semuanya nggak boleh, kagak begitu. Enggak. Ada ajaran-ajarannya yang nggak boleh mau sholat sunnah mutlak, yang nggak boleh. Kalau kodok mau boleh, begitu. Kalau sholat yang masuk waktunya masih boleh. Islam tuh luas, enak. Jadi orang yang ngaji itu enggak gampang nyalahin orang, karena dia tahu peraturan. Tuh begitu. Kalau enggak ngaji, orang udah salah aja. Begitu. Maka dengan ngaji kita jadi melek. Gitu. Makin ngaji baru tahu, oh, kalau ngaji, oh, ada ohnya. Kalau ngaji, kalau nggak ngaji nggak ada ohnya, bener nggak? Iya gitu. Pas ngaji tahu tuh. Inilah keuntungan kita ngaji, jadi nggak kaku. Ada orang habis sholat subuh sholat, nggak dijorokin, sholat apaan? Enggak, kita yang jorokinnya yang salah. Kata dia, emang gua sholat apa? Makanya jangan jorokin. Begitu. Gitu, karena kita harus tahu aturan-aturan agama ini supaya kita nggak gampang nyalahin orang. Begitu. Kalau kita pengen nyalahin orang gampang, jangan ngaji. Kalau kita nggak ngaji, perasaan paling benar. Benar nggak? Pas ngaji, oh ini salah. Oh ini salah. Emang juga begitu. Kata Imam Syafi'i, kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Manakala saya ngaji, nambah ilmu, saya tambah paham banyak yang belum tahu. Perasaan kita udah belum. Gitu. Inilah ngaji. Wong ilmu Islam tuh luas Islam ini. Jadi enggak gampang kita nyalahin orang. Dari mana tahu waktu sholatnya? Sekarang mau udah dicetak tuh di kalender, di handphone, udah ada. Kadang handphonenya pakai adzan doang sih, sholat mau kagak. Emang ada. Begitu. Itu kayak begitu. Artinya udah diberi tanda gitu. Sekarang udah beredar. Ada kalender, ada ini, ada banyak penanda-penanda masuk waktu di masjid. Suka ditulisin running tag, macam-macam. Itu tanda-tanda. Artinya itu pun udah cukup kita ngikut kayak begitu. Cukup. Ini masuk waktu namanya. Jadi kita kudu kenali sholat kita. Kalau punya waktu, ingetin sholat yang punya waktu itu kapan masuknya, kapan habisnya. Untuk mengetahui kapan waktu masuknya, agar supaya sholat yang punya waktu kita kerjakannya sah. Jam 11 kita di Jakarta sholat duhur, enggak sah, wong belum masuk waktu. Begitu enggak sah. Begitu jam 11. Begitu gitu. Kalau orang Papua sah, udah masuk waktu. Jamnya beda, waktu sholatnya. Begitu. Indonesia tuh negara yang paling gedenya negara. Dari Sabang sampai Merauke kudu ditempuh 9 jam. 9 jam ditempuhnya. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau di barat 21 negara. Lewat lagi negara ini. Lewat lagi. Kalau kita masih Indonesia. Begitu. 6 jam waktunya. 6
6 jam perjalanan pesawat dengan perbedaan waktu 3 jam. Jadinya 9 jam, 6 jam waktunya. Itu luasnya negeri kita, luasnya. Nah, waktu sholat ini kita kudu tahu. Kemudian kudu tahu juga kalau sholat, karena sholat ini ada yang punya waktu. Sholat tuh ada 3. Ada yang punya waktu, ada yang punya sebab, ada yang tidak punya waktu, tidak punya sebab. Itu sholat. Sholat tuh kita harus tahu begitu. Ada sholat yang punya waktu, ada sholat yang punya sebab, ada sholat yang tidak punya waktu. Tidak punya waktu itu tidak ada waktu khusus gitu, dan tidak ada sebab. Dohor kategorinya punya waktu, qobliyah ba'diyah kategorinya punya waktu, witir kategorinya punya waktu, taraweh begitu, isyraq, duha ini kategorinya punya waktu. Mana lagi yang kategorinya punya sebab? Sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Ini kategorinya punya sebab. Kategorinya punya sebab, bukan punya waktu. Waktu nggak punya dia, sebab punya. Sholat gerhana. Sholat gerhana tuh. Kayak sekarang nih. Udah terjadi gerhana belum nih? Sekarang nih. Gerhana matahari hari ini. Belum. Kita mau sholat gerhana hari ini. Enggak sah. Sebab tidak ada sebab. Kalau sholatnya punya sebab, kudu ada sebab. Begitu. Kudu ada sebab. Kudu ada sebab. Sebab. Nah, sebab nih, sebab doang nih. Ada 3 sebab tuh. Ada sebab duluan, itu tahiyatul masjid, syukur wudhu, namanya sholat punya sebab, sebabnya duluan. Tahiyatul masjid, syukur wudhu, ini namanya disebut sebabnya duluan. Yang memotivasinya duluan, masuk masjid dulu baru sholat, wudhu dulu baru sholat sunnah wudhu, namanya sebabnya duluan. Ada yang sebabnya barengan, itulah sholat gerhana. Apa tuh barengan? Bersamaan. Sebelumnya nggak boleh, sesudahnya nggak boleh. Nih kemarin umpama hari Rebo terjadi gerhana, sekarang kita mau sholat enggak boleh, sebabnya udah habis, enggak ada, udah lewat. Ketiga, sholat yang sebabnya belakangan. Sholat yang sebabnya belakangan. Mana tuh contohnya? Apa tuh sebabnya belakangan? Sholat dulu baru sebabnya. Sholat istikharah, mau dagang, apa di pasar Bayoran, apa pasar Bintaro. Pasar Bayoran apa Bintaro? Kayaknya bagusan Bayoran dah. Bintaro pas udah flyover udah payah kayaknya. Begitu. Nah, tapi nggak yakin, kan Allah ngasih rezeki di mana aja. Saya minta petunjuk sama Allah. Nah, ini sholatnya namanya sholat istikharah. Sholat istikharah nih sholat punya sebab, sebabnya belakangan. Mana lagi? Sholat sunnah ihram. Ibu mau ihram haji, mau ihram umroh, itu sholat dulu di Bir Ali umpamanya, di Jeddah lah sholat, baru niat. Gitu namanya
sebabnya belakangan. Begitu. Untuk yang kayak begitu. Nah, kalau yang sholat dilarang ba'da subuh, ba'da asar, sholat yang sebabnya belakangan. Itu doang yang dilarang. Selain itu, boleh dia. Boleh. Agama tuh nggak kaku. Ibu masuk masjid jam tengah 6 udah sholat asar. Masuk masjid, nggak apa-apa sholat tahiyatul masjid. Wong sebabnya duluan. Yang dilarang tuh sebabnya belakang. Ketiga, ada sholat yang tidak punya sebab, tidak punya waktu. Sholat nih. Ini bebas nih, cuma nanti bakal ada waktu yang dilarang. Mana nih kategorinya? Sholat sunnah mutlak. Mana lagi tuh? Sholat tasbih. Sholat tasbih. Begitu tuh, sholat tasbih. Gitu. Ini sholat tasbih ini kapan dikerjakannya? Kagak ada waktu, kagak ada sebab. Kapan saja. Yang penting jangan ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh. Begitu. Boleh-boleh mau siang, mau malam, bebas. Karena kategorinya sunnah mutlak. Kategorinya. Namun kembali ngaji kita ini tentang masuk waktu menjadi syarat bagi sholat yang ada waktunya atau adanya sebab bagi sholat yang punya sebab. Ibu mau sholat sunnah ihram sekarang, ihram kagak sih, sholat aja. Enggak boleh, karena ibu enggak ihram. Begitu. Tapi kalau ibu mau ihram dari rumah, ihramnya mau ke Mekah, niatnya dari rumah, udah boleh karena ada sebab. Tapi enggak, saya niatnya nanti di mikotnya aja. Ya udah, nanti sholat itu nanti di mikotnya. Begitu. Ini aturan daripada sholat. Sehingga fala tasihhu sholatun muaqqatatun hatta yadkhula waqtuha. Karena masuk waktu merupakan syarat sah sholat, sehingga sholat tidak akan sah bila sholatnya punya waktu, tidak sah dikerjakan sebelum waktunya masuk. Bila waktunya belum masuk, maka sholat yang dikerjakan itu tidak sah. Begitu juga sholat yang punya sebab. Sebab kayak tahiyatul masjid, bolehnya karena sebab masuk masjid. Kalau majelis bukan masjid, tidak ada tahiyatul masjid. Langgar bukan masjid, nggak ada tahiyatul langgar. Begitu. Yang ada tahiyatul masjid. Begitu. Kalau kita enggak masuk masjid di rumah, ngapain? Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Enggak jadi. Enggak ngaji katanya. Jadi sholatnya tidak jadi. Maka kata kitab kita, wala sholatun laha sababun. Sholat yang punya sebab kayak gerhana tidak sah sebelum ada penyebab. Gerhana enggak sah kalau belum terjadi gerhana. Sholat sunnah ihram enggak sah kalau belum mau ihram. Sholat istikharah enggak boleh kalau enggak punya yang dibingungkan. Kalau punya yang dibingungkan boleh kita sholat istikharah.
Begitu, istikharah, bingung, yang mana? Ya sholat. Nabi itu ajarin, bila kebingungan, sholat. Begitu. Jadi sehingga muslim itu wasta'inu bis sabri, minta tolong sama Allah melalui pintu sabar, pintu Jadi diajarkanlah sholat. Sholat hajat enggak mesti malam, karena sholat hajat kategorinya enggak punya waktu, enggak punya sebab. Ibu boleh siang, boleh. Yang penting jangan ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh. Uang kategorinya sunnah mutlak sejajarnya nih. Sholat hajat kan ibu hajatnya siang, gitu hajatnya nih. Dibawa duit dikit dari lakinya mau ke pasar. Ini beli apa biar cukup ini ya. Begitu, minta hajat sama Allah biar cukup. Begitu. Jadi sholat hajat enggak mesti malam. Sholat hajat malam, sholat hajat ini enggak. Siang juga boleh kalau dia punya hajat. Begitu, punya hajat enggak mesti harus malam. Karena dia bukan sholat punya waktu, bukan sholat punya sebab. Tapi kategorinya dia sholat tidak punya waktu khusus, tidak punya sebab khusus. Sholat hajat apa aja hajatnya. Begitu. Boleh. Mau pagi, di waktu duha sholat hajat. Boleh aja. Agama tuh begitu. Tapi saya mau pengennya malam. Iya nggak apa-apa. Malam. Begitu. Security kerja dari maghrib sampai subuh, malam nggak bisa siang. Dia juga perlu yang punya hajat. Dia sholatnya siang. Islam tuh semuanya diayomin. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Singkatnya, syarat sholat yang keempat kudu masuk waktu bila mana sholatnya punya waktu. Kudu ada sebab bila mana sholatnya ada sebabnya. Bila sholatnya enggak ada waktu, enggak ada sebab, syarat yang nomor 3 tidak ada. Ibu boleh ngerjain sholat hajat siang, sholat tasbih siang, boleh malam. Begitu. Sholat hajat boleh berjamaah. Ya boleh aja kalau boleh mah. Cuman hajatnya beda-beda. Gitu. Yang ini pengen kebeli motor, yang ini pengen kebeli apa ya macem-macem. Beda-beda. Masing-masing aja wong hajatnya beda. Saya aja kalau ziarah ke orang-orang soleh, kalau doa, pada doa. Karena hajatnya nggak sama. Tiap orang beda. Suruh pada doa. Udah dipimpin aja. Tuh yang nyopir tahu nggak? Kita ini mau kemana? Jadi ibu ziarah. Iya nyopir. Bilang bisikin supirnya. Pak ini Pak, saya ini punya hajat. Hajatnya apa? Saya pengen kebeli rumah. Kata yang mimpin doa ziarahnya, saya juga sama. Ya udah Bapak yang mimpin dah. Sama mah. Ya udah saya amin aja. Begitu. Aminnya kan sama. Berarti satu tujuan. Begitu. Dah segini aja ngajinya, buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallah alam. Baik Ibu. Waalaikumsalam. Bisa 2 salam, bisa sekaligus, terserah kita.
totalnya. Iya, enggak apa-apa. Kurang 10. Iya, kurang 10. Sholatnya model Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu boleh sebelum tasahud, boleh sesudah tasahud. Lupa. Kalau lupanya sebelum salam, baca aja. Di double. Kalau lupanya, umpanya pas lagi sujud, tadi kayaknya yang tidak belum, ya udah baca aja 20. Begitu. Iya betul. Tapi kalau udah salam, udah nggak apa-apa. Udah salam. Begitu, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Sama-sama. Iya baik. Iya, jadi qobliyah dulu 2 rakaat umpamanya, begitu. Udah 2 rakaat nih salam, ibu bangun lagi ba'diyah. Artinya waktu qobliyah itu masuknya dengan masuknya waktu maghrib, habisnya boleh ngerjain qobliyah ini kalau udah habis waktu maghrib. Kalau udah habis. Jadi sesudah maghrib nggak apa-apa. Bila kita belum. Dan sholatnya tidak kodoan gitu. Masih ada waktu begitu gitu, masih ada waktu. Jadi muakkad dan ghairu muakkad itu hanya pembagian ulama fikih. Adapun ulama tasawuf tidak ada kata ghair muakkad, semuanya muakkad, semuanya. Karena Nabi meninggalkannya itu bukan karena malas, karena ada urusan umat yang lebih besar. Jadi sehingga ke dalam dunia tasawuf tidak ada namanya ghairu muakkad, semuanya muakkad. Tapi nanti di depan ini bakal dijelaskan totalnya 22. Sebelum dohor 4, sesudah dohor 4, sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, pada maghrib 2, sebelum isya 2, pada isya 2, sebelum subuh 2. Totalnya 22. Itu begitu. Enggak apa-apa bun, itu bagus. Hanya memang kenapa muakkad dan ghairu muakkad, karena ulama itu menyoroti mana yang Nabi nggak pernah tinggal sama sekali, mana yang Nabi ada kalanya ditinggal. Tapi ada ulama sufi itu menyorotinya, itu kan ditinggal oleh Nabi bukan karena malas, tapi ada urusan yang lebih genting untuk umat, yang lebih penting. Jadi sehingga itu masih muakkad begitu. Totalnya boleh kalau 2 rakaat, dalilnya bukan yang satunya. Kalau kita qobliyah asar 2, jadi hadis ini banyak banget ya. Jadi kata Nabi, baina kulli adzanaini sholatun. Hadisnya sahih. Antara adzan dan qomat ada sholat sunnah, begitu. Maka kalau ibu pakai 2 qobliyah asarnya, hadisnya ibu ini payungnya. Iya. Kalau ibu 4, hadisnya yang Nabi sampaikan, Allah kasih limpahan rahmat banyak yang ngerjain qobliyah asar 4.
Begitu kata Nabi, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah beri limpahan rahmat yang banyak sama siapapun umatku yang ngerjain qobliyah asarnya 4. Jadi ini dalil kalau bunda kita ngambil 4. Ini dalilnya. Kalau andai 2 doang masih ada payung hukumnya, enggak disalahin. Tapi jangan pakai hadis ini. Hadisnya payungnya ini. Ada alasannya. Agama itu segala sesuatu diberikan alasan oleh agama. Jadi ada. Kayak 4-nya masih ada terusannya. Tuh 4 sekali salam apa 2 kali. Kalau sekali salam 2 tasawuf sama 1 tasawuf. Semuanya diajarkan. Hanya berbicara dari semua ajaran mana yang tertinggi. Hanya itu aja. Kurang lebih demikian. Iya, kalau udah sampai musola dan waktu duha udah masuk, ibu sholat duha aja sebelum sholat kan bisa juga. Ibu sholat syukur wudhu juga boleh juga, yang penting jaraknya tidak lama sholat syukur wudhu. Jadi jangan sampai sudah i'rad begitu. Tapi kalau ibunda kita dari rumah, lah wudhu, nanti sholatnya kita di musola, boleh ibu syukur wudhu. Silakan saja di musola, enggak apa-apa, boleh. Iya baik. Jadi tentu berlaku semuanya. Jadi ini kan berkenaan dengan id saja. Dengan id saja begitu, berkenaan. Kan sholat duha waktunya panjang juga. Kalau bunda kita mau sholat, banyak berlaku. Iya bukan boleh lagi. Disuruh tetap, masih disuruh oleh Nabi. Sampai di orang haji aja, orang haji masih disuruh sholat Idul Adha, hanya tidak berjamaah. Padahal kita lagi lontar jamro Aqobah, sholat habis itu dalam haji. Itu begitu, Nabi kerjakan juga kayak begitu. Jadi ada, enggak apa-apa, bagus sekali. Enggak kemudian udah cukuplah dengan Id. Enggak, itu karena hari raya bukan karena hari ini gitu. Kurang lebih begitu. Baik. Oh baik, kata Imam Syafi'i, kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Begitu. Kullama kaf lam mim alif, kullama zadani zai alif dal nun bega fahman bijahli. Fahman bijahli. Fahman bijahli. Itu begitu. Sudah bunda? Ini. Boleh. Waalaikumsalam ya neng. Jadi witir itu kalau bisa dijadikan penutup, kalau bisa, bukan harga mati sholat penutup. Kalau bisa, kata Nabi, siapa orang yang tidak bisa sholat witirnya malam, witirnya habis sholat isya saja.
Tapi kalau yakin malamnya bangun, bagusnya witirnya penutup. Bagusnya begitu. Abu Bakar witirnya habis sholat isya. Habis sholat isya Abu Bakar witir. Tidur malam tahajud. Itu Abu Bakar. Umar enggak. Habis sholat isya ba'da isya tidur malam tahajud witir. Itu silahkan. Nah, pertanyaannya, bila kita sudah witir sore 3, bolehkah kita lanjutkan malam witir lagi? Boleh saja kalau baru 3, tambah 8 lagi. 8 lagi, maka totalnya 11 begitu. Itu yang lebih tinggi. Bahkan kalau kita pengen gede lagi sholat malamnya, ini witir habis isya 3, malam bangun sholat apa? Witir aja lagi. Tahajud dapat tanpa diniatin, witir dapat. Itu namanya cerdas. Karena sholat yang paling tinggi sejagat raya sesudah sholat 5 waktu adalah sholat witir. Niatnya witir. Iya, dapat ganjaran tahajud. Nanti ada di depan nih, kita baru syarat sholat, rukun sholat belum. Sabar. Nanti ketemu ini semuanya. Iya, ketemu. Tapi enggak mesti ngaji terus di sini. Yang penting ngaji. Yang nyangkut boleh ditanya. Saya mampu jawab, saya jawab. Enggak mampu, saya jawab. Enggak bisa, saya. Begitu. Allah. Artinya begini, jadi kekeliruannya yang terekam di otak kita, witir harga mati sholat penutup. Ini salah mengartikan hadis. Hadisnya ada betul. Nabi bilang begini nih, kalau witir penutup nih. Kata Nabi, ij'alu akhira sholatikum billaili witaran. Bunyinya begitu. Jadikanlah terakhir sholat Anda witir. Hadis ini jangan ini doang kalau ngomongin witir. Masih banyak lagi. Ada lagi hadis sahih. Kata Abu Hurairah, awsani khalili bisalah, saya diwanti-wanti banget sama kekasih sejati saya Rasulullah 3 perkara. 1, saya witirnya habis isya aja. Nabi juga yang nyuruh witir habis isya. Jadi bagi orang yang malamnya bangun, witirnya malam. Bagi yang capek malamnya, witirnya habis isya. Luas Islam. Yang penting jangan ditabrakin, puyeng kalau ditabrakin. Begitu aja. Nah, biar enggak puyeng-puyeng amat dalam hidup. Jadi kalau kita witirnya baru 3 isya, biar kayak Nabi witirnya 11, tinggal tambah aja 8. Begitu. Dan itu ganjarannya paling gede. Sineng kita tahajud dapat, witir dapat. Kalau niat tahajud, witir enggak dapat. Begitu, kurang lebih begitu. Wallah.